Halo semuanya, balik lagi di mana di King Ripan. Kali ini Ripan kembali bakal ngebahas rekomendasi spare part buat motor kalian yang udah bapuk itu, yang katanya jalanan negara kita ini sangat gemari pahlon jinawi, yang padahal mah baru oper gigi 3 udah jalan berlubang. Nah, jadi kalau misalkannya Ripan kemarin membahas shock breaker tabung buat motor-motor Yamaha, kali ini Ripan bakal merekomendasikan buat motor-motor Honda, biar tidak terjadi konflik antara kedua kubu fans boy fanatik stresnya gitu ya. Yang pastinya shock tabung yang bisa mengakomodir shock motor kalian yang udah bocor-bocor itu. Daripada terus-terusan di servis malah rusak lagi, mendingan ganti karena harganya lumayan murah sih kalau misalkannya lu pada UMR Sydney. Nah, beli shock breaker tabung pisah yang pastinya bakal cocok banget buat kebanyakan motor Honda, CBR, CB, dan juga kebanyakan motor Matic, motor-motor sport Honda. Ya, linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the list, guys. Yang pertama adalah RCB DB3 Line Neo. Bullshit, namanya panjang bener ya. Kalau kata gua mah kalau masuk kata keluarga terlalu panjang namanya gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari shock breaker ini? Kita bakal ngomongin spesifikasi spesifik dari shock ini. Dengan tinggi 300 mm, as piston atau rod berdiameter lumayan besar 16 mm. Selain itu, piston internal jumbo ada di angka 46 mm. Lumayan panjang dah tuh ya. Sepanjang harapan kita sebagai masyarakat yang dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, yang malah sekarang malah makin banyak PHK. Bukannya ngebenerin malah nambah rusak. Berarti kalau masih gitu kita masih hidup di Indonesia. Nah, menggunakan tabung pisah dengan selang hidrolik tekanan tinggi yang pastinya dilapisi dengan serat baja. Jadi nggak bakal ada tuh ya istilah bocor-bocor pada shock breaker ini. Lalu kalau misalkannya kita ngomongin material quality ataupun build quality, yang dimana menggunakan material premium virgin aluminium top mount, yang dimana finishing bodinya menggunakan mesin CNC yang pastinya berpresisi tinggi dengan lapisan anodized anti karat. Produk brand sebelah harus belajar nih ya, biar kagak timbul karat di rangka. Build quality-nya emang sangat padat dan juga kokoh, dan las-lasannya serta sambungan klem selang ke tabungnya itu sangat tebal tanpa celah bocor. Dan juga tersedia varian warna hitam, kuning, merah, silver, dan juga merah. Sesuaikan dengan selera jamet motor kalian. Lalu yang paling penting di sini bagaimana dengan fungsi utama dari shock breaker seperti rebound, compression, dan juga preload. Nah, fakta baiknya semua fungsi pada shock breaker ini itu berfungsi semua. Jadi emang setelannya itu bisa adjustable menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkannya jalannya rusak, itu ya tinggal diempukin. Kalau misalkan jalannya bagus, itu kagak mungkin. Harganya hanya 2 jutaan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya dari VND Monoshock AK333 B1 Pro. Ih, nama shock breaker kenapa sih harus panjang-panjang, agak dikit-dikit baik gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari shock breaker ini? Pertama, kita kalau ngomongin spesifikasi, yang dimana panjang 300 mm dengan tipe tabung pisah dengan selang fleksibel yang bisa diputar hingga 360 derajat. Nah, pada ujung sambungannya memudahkan penempatan tabung di bawah rangka motor Honda. Bisa disesuaikan di mana aja, bisa disimpan deh itu tabung ya, sama sih. Kejangkau, yang penting kagak dicuri, apalagi di event motor yang sering hilang kaliper. Lalu kalau misalkan ngomongin kualitas material, yang dimana menggunakan full CNC alloy dengan desain bodi aluminium padat, membuang panas oli lebih cepat, dengan kualitas pengerjaan fisiknya yang emang sangat halus, apalagi emang tidak ada sudut tajam kasar atau bure. Dan dratnya untuk penyetelan pernya itu dirancang presisi tinggi sehingga tidak gampang aus. Nah, untuk varian juga tipenya seri AK333 B1 Pro dengan varian warna favorit warna yellow gold dengan per kuning tabung emas dan juga black gold series. Kembali lagi menyesuaikan sesuai jiwa jamet motor kalian semua. Lalu bang, bagaimana fungsinya? Itu benar-benar fungsi semua atau gimmick? Nah, untuk klik fitur emang asli dan juga pastinya berfungsi. Sistem katup internal hidroliknya sangat responsif. Jadi emang secara subjektif VND menawarkan kenyamanan sedikit lebih baik daripada RCB untuk jalanan bergelombang, karena emang bantingannya tidak sekaku RCB. Ini kalau misalkannya kita komparasi dengan RCB ya. Namun emang tetap menjaga jarak main suspension atau stroke tidak amblas sampai ke bottom shock. Emang udah ada limitasinya. Untuk kisaran harganya hanya 1
1,5 jutaan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya dari monoshock tabung pisah dari brand Nui. Dan kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari shock ini? Pertama, emang kita ngomongin masalah spesifikasi dengan ukuran 300 mm khusus dudukan ProLink CB ataupun CBR 150R. Desain tabung pisah dengan selang berlapis karet tebal pelindung gesekan. Jadi aman kalau misalkannya harus kegesek-gesek, kecuali kalau digerinda terus dipotong. Lalu kalau misalkannya ngomongin build quality, yang dimana kombinasi antara besi baja keras pada as piston tengah dan juga aluminium biasa pada komponen luar. Emang ya, apalagi secara build quality pada cat pernya itu lumayan rapi. Tetapi kehalusan drat pengunci per atau preload dan juga anting bagian bawahnya itu tergolong standar pabrikan massal biasa. Jadi ya nggak terlalu wah-wah banget gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin varian yang dimana emang seri standar Creek Ribbon, varian warnanya itu adalah merah, emas, kuning dan juga warna silver. Lalu bagaimana untuk fungsinya Bang Ripan? Apakah cuman gimmick doang seperti janji pas lagi kampanye? Simak aja di sini ya. Nah kalau misalkan yang ngomongin preload itu emang udah pasti jelas asli. Tapi untuk ribbon emang semi fungsional. Karena emang klik ribbonnya itu memiliki bunyi ketukan mekanis yang diten gitu ya. Namun emang katup oli internalnya itu kurang sensitif. Jadi kalian harus memutar tombol setelan agak banyak baru emang bisa fungsi. Misalnya gini, kalau misalkan yang kebanyakan shock diputar 7 kali klik itu udah kerasa transisinya. Tapi buat shock ini itu harus diputar sampai 99 kali baru kerasa. Cuman emang kekurangannya pada setelan yang terlalu banyak itu kita harus banyak tenaga gitu ya untuk menyesuaikan setelannya. Tapi emang bisa banget fleksibel untuk menyesuaikan dengan riding style kalian. Apalagi coba buat nanti CB klotok kalian itu dipakai balap di TT Aisal gitu. Dengan kisaran harga ada di angka 900 sampai 1 jutaan aja. Seperti biasa linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya dari monoshock di Andy Delcevic tabung pisah. Apa yang menjadi keunggulan shock ini Bang Ripan? Apakah ini bisa dipakai di McLaren apalagi Bugatti? Bisa mikir apa kagak kata gua. Goblok. Ngomongin spesifikasi tinggi 300 mm dengan ujung anting bawah dirancang presisi untuk masuk ke dalam bracket ProLink bawaan Honda tanpa perlu dikikir. Selang tabung hidrolik dapat disesuaikan arahnya atau adjustable host position sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau misalkan yang ngomongin kualitas material dan juga build quality, terbuat dari material paduan alloy. Kualitas rakitan atau build quality-nya di atas Nui standar. Ya, dikit gitu ya. Apalagi bodi tabungnya itu halus dan seal karet penahan olinya cukup tebal untuk mencegah kebocoran dini akibat tekanan gas nitrogen internal. Jadi kalau misalkan yang ngomongin keunggulan dari DND Delcevic ini ada pada keunggulan seal-sealnya yang emang tidak mudah aus. Kecuali kalau misalkannya shock kalian dipakai di Pusho apalagi di Grand Max yang muat 4 sampai 5 motor baru bakal bocor. Ngotak kata gua. Goblok. Lalu bagaimana dengan fungsi dan juga fiturnya Bang Ripa? Nah, ngomong-ngomongan fungsi dan juga fitur emang ya asli berfungsi pas-pasan pokoknya mah. Untuk tipe original DND, klik ribbonnya bekerja mengatur kecepatan gerak naik as shock setelah tertekan. Emang karakter bantingannya cenderung empuk atau nyaman atau biasa disebut dengan soft sesuai dengan karakter DND Delcevic yaitu comfortability atau kenyamanan. Cocok bagi emang pengendara yang emang sering riding di jalanan yang agak sedikit rusak. Kayaknya semua jalanan rusak. Untuk harganya hanya 900 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the guys. List kelima itu dari Ride It GP 103. Langsung aja tanpa usah basa-basi, kuota kalian juga dikit lagi. Makanya langsung kita bahas dari spesifikasi. Dengan ukuran diameter 300 mm mengadopsi model visual ala suspensi balap Grand Prix atau GP series dengan tabung pisah yang dihubungkan selang braided. Untuk kualitas material dan juga build quality yang dimana material dominan besi solid berlapis krom pada as tengah serta per baja standar karoseri lokal. Untuk build quality bagian luar tampak sangat mengkilap dan juga resi. Namun jika diperhatikan detail bagian detail sambungan klem selang, kualitasnya terlihat dikejar untuk menekan biaya produksi agar sedikit mungkin terlihat lebih ekonomis gitu ya. Maksudnya emang tidak terlalu rapih, finishing mungkin ntar dulu biar menekan budget gitu ya. Tapi emang secara so far ini masih bagus juga kok, tenang aman ya. Apalagi kalau misalkan yang ngomongin varian tipe yang dimana buat GP 103 ini pilihan warna umumnya itu ada pada red, yellow dan juga white. Ya nanti pilih aja lah sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya emang. Tapi kalau misalkan yang ngomongin fungsi gimana ya Bang Ripan? Untuk preload emang asli pastinya. Cuman klik tabung dominan kosmetik ya, kita belak-belakan
silakan aja di sini gitu ya. Karena emang di rentang harga ekonomisnya, knop putaran klik yang ada di tabung umumnya tidak menggerakkan katup piston hidrolik secara signifikan gitu ya. Karena emang putaran klik tersebut cenderung berfungsi sebagai hiasan atau variasi visual saja. Rangkumin sendiri, lu pada udah sekolah kan, udah gelar S3. What? Masa kagak ngerti apa yang Ripan maksud? Harganya emang cukup ekonomis, ada di angka 600 sampai 800 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the last guys. Selanjutnya dari Nui Racing Pro Neo. Buset. Ngomongin spesifikasi, pastinya ada di ukuran 300 mm dengan triple click function atau setelan kekerasan per kecepatan balik ribbon dan juga katup tekanan compression berdasarkan spesifikasi pabrikan. Kita ngomongin material quality ataupun build quality, yang dimana full CNC alloy body high grade, yang dimana material pernya menggunakan baja eksklusif tahan panas tinggi. Lalu build quality-nya luar biasa rapi karena diproduksi langsung dari pabrik Thailand. Bang, kalau misalkannya buatan lokal kagak rapi gitu, terus buatan Thailand udah pasti rapi, nilai aja sendiri. Menurut kalian gimana? Apalagi dengan sambungan antar komponen yang sangat rapi, dengan rad preload yang halus saat diputar, serta lapisan anodize warnanya yang emang tebal dan juga menggilap mewah pokoknya gitu ya. Untuk seri Nui Racing Pro, untuk varian warnanya itu ada warna premium seperti full black ash gold atau ash shocknya itu berwarna emas, titan, dan juga full black. Pertanyaan paling pentingnya, untuk fungsinya gimana Bang Ripan? Pastinya gitu ya, namanya juga shock premium, udah pasti 100% fungsi sesuai dengan karakter dan juga keunggulannya gitu. Kalau misalkannya finishingnya udah rapi, secara fungsi juga udah pasti oke. Jadi emang adjustable juga buat list terakhir ini. Harganya juga ya masih reliable 1 sampai 2 jutaan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the closing list. Yes, di antara ke-6 list ini, mana yang pernah kalian pakai dan kira-kira adakah yang mungkin yang tidak Ripan rekomendasikan dan apalagi yang harus Ripan bahas? Coba komen kolom komentar. So, thank you guys.